Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali umat manusia di alam akhirat kelak. Lewat Al-Quran dan hadis, umat Islam telah diberikan petunjuk tentang bagaimana cara menjauhi neraka serta mendekat ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, manusia merupakan makhluk yang mudah tergoda oleh rayuan setan, hingga taplak banyak orang yang justru berakhir ke dalam neraka. Di antara mereka ada beberapa golongan orang yang menurut Rasulullah SAW kelak akan dijamin masuk ke dalam neraka. Siapa sajakah mereka? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Inilah golongan orang yang dijamin masuk neraka, ternyata kelakuannya seperti ini. Versi dari Magenta Islam. Pemimpin yang zalim. Menjadi seorang pemimpin dalam Islam merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Namun tidak selamanya seorang pemimpin mampu dan bahkan mau mengemban amanah untuk memimpin. Sebagian pemimpin justru sibuk dengan segala upaya untuk mensejahterakan dirinya sendiri tanpa mementingkan kesejahteraan umat mereka sama sekali. Padahal tersebut merupakan salah satu dosa besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya untuk memimpin segolongan rakyat, lalu ia tidak memelihara rakyatnya itu dengan menuntut dan memimpin mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhirat, melainkan tiadalah ia mencium bau surga. Pedagang yang curang. Sahabat beriman, Islam amat mementingkan kesejahteraan umatnya dalam hal apapun, termasuk dalam hal jual beli. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk keras siapapun yang menjual barang dagangannya dengan cara yang curang, seperti dengan mengurangi takaran timbangan, menyembunyikan barang busuk di antara barang baik, menimbun barang pokok dan hal lain yang merugikan umatnya. Sifat serakah yang dibawa setan dalam urusan berdagang haruslah dihindari, sebab bagaimanapun harta yang didapat dalam berdagang tidaklah akan dibawa ke liang lahat nanti. Adapun tujuan berdagang jika merujuk pada syariat Islam adalah untuk memperbesar, memperpanjang dan memperluas aktivitas syariat Islam dengan tujuan beribadah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Orang yang sombong. Sombong merupakan salah satu sifat iblis yang membuatnya diusir dari surga dan dijerumuskan ke dalam neraka. Sifat ini pun seringkali tampak pada diri manusia yang disadari atau tidak justru akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis riwayat Muslim, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Seorang hamba hendaknya menyadari bahwa ia tidaklah memiliki apa-apa di dunia ini yang patut untuk disombongkan, sebab semua yang ada di dirinya hanyalah titipan dari Allah Ta'ala semata. Ahli agama yang berhati dengki. Dengki merupakan salah satu sifat iblis yang membuat mereka berada di dalam neraka. Mereka yang berhati dengki tidak mau menerima apabila ada orang lain yang diberi nikmat melebihi dirinya. Bahkan orang ini ingin kenikmatan tersebut hilang dari orang lain. Ahli agama yang berhati dengki akan mendapat dosa yang berlipat, sebab mereka juga mengajarkan kepada orang lain tentang apa-apa saja yang sebetulnya ia sendiri tidak melakukannya. Fanatik kepada golongan tertentu. Mengunggulkan satu golongan atas golongan yang lain merupakan hal yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang bahwa kedudukan semua manusia di muka bumi adalah sama, meskipun berbeda status, bahasa, warna kulit, suku, ras, dan lain sebagainya. Sayangnya perilaku fanatik terhadap suatu golongan tersebut terus terjadi, baik dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Salah satu contoh nyata adalah adanya tindak rasisme terhadap suatu golongan tertentu. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis riwayat Ahmad, engkau tidaklah akan baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam sampai engkau mengungguli mereka dengan
dengan bertakwa. Bagaimana sahabat beriman, sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.